Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainal Romandi dari kelompok D7 KKNDR Mengabdi 2021. Di sini saya akan melanjutkan cerita tentang 25 Nabi yang akan saya mulai dari Nabi keempat, yaitu Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud dan kaum Ad. Nabi Hud adalah putra Sam bin Nuh dan cucu Nabi Nuh alaihi salam dan memiliki hubungan dengan kaum Ad. Kaum Ad sudah berulang kali diajak Nabi Hud untuk beriman kepada Allah, namun mereka lebih memilih untuk menjadi penyembah berhala yang bernama Samud, Sadak, dan Al-Haba. Peringatan bagi kaum Ad. Allah pun mengirim peringatan dengan kemarau panjang yang memberikan selama 3 tahun. Akan tetapi, kaum Ad malah menentang Nabi dengan menyuruhnya untuk mendatangkan azab kepada mereka. Akhirnya, Allah pun menurunkan siksa lain yang lebih dahsyat. Turunnya azab kepada kaum Ad. Sebelum bencana datang, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Hud dan 7 orang pengikutnya untuk pergi menyelamatkan diri ke Hadramaut. Setelah tempat kaum Ad ini dilanda kemarau panjang selama 3 tahun, tiba-tiba muncul awan hitam di langit. Fahzat adalah seorang wanita yang pertama kali melihat awan hitam itu. Kemudian dia langsung jatuh pingsan saking kagetnya dengan apa yang dilihatnya. Setelah sadar, Fahzat bercerita pada orang-orang, "Aku melihat awan hitam seperti meteor dari neraka. Awan hitam itu dituntun seorang laki-laki." Berapa lama turunnya azab yang diberikan oleh Allah? Allah Subhanahu wa taala menggerakkan awan hitam tersebut selama 7 hari 8 malam berturut-turut. Dari awan hitam tersebut ketika keluar petir-petir yang dahsyat, menerjang dan menghanguskan kaum Ad. Disusul kemudian angin topan yang amat dingin dan kencang. Angin topan itu serentak menyapu bersih dan menghancurkan semua gedung-gedung megah di negeri itu. Dari azab yang diturunkan oleh Allah, tidak ada yang selamat dan tersisa. Semua kaum Ad yang durhaka hancur binasa. Inilah azab yang terdahsyat dalam sejarah yang pernah terjadi di muka bumi. Hanya Nabi Hud dan kaumnya yang beriman saja yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat mengerikan itu. Selanjutnya adalah Nabi Tuhan kita, Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh dan kaum Samud. Nabi Saleh hidup sekitar tahun 2150 sampai 2080 sebelum Masehi dan diangkat menjadi nabi pada tahun 2100 sebelum Masehi. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus Nabi Saleh untuk mengajak kaum Samud yang tinggal di kota Hijr, yang diantaranya di daerah Suriah dan Arab Saudi sekarang, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk ajaib Nabi Saleh. Kaum Samud yang tidak percaya kepada Allah meminta pada Nabi Saleh untuk menunjukkan sebuah mukjizat. Nabi Saleh pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan seekor unta. Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan permohonannya. Tiba-tiba sebuah batu di hadapan mereka mendadak terbelah menjadi 2. Ketika dari dalam batu itu muncul seekor unta betina. Semua orang yang menyaksikan peristiwa itu semuanya pada terpana. Maka sejak kejadian itu ada sebagian kaum Samud yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan selebihnya masih tetap saja durhaka atau tidak beriman kepada Allah, tidak percaya. Lalu apa yang terjadi pada unta itu? Unta itu memiliki keistimewaan untuk mengeluarkan susu yang tak akan habis meskipun telah diminum oleh banyak orang. Unta tersebut sempat melahirkan seekor anak unta. Namun, 2 orang kaum Samud yang membenci Nabi Saleh yang bernama Musodaq bin Muharrij dan Hudar bin Salim membunuh induk unta ajaib tersebut. Ketika induknya mati, anak unta ajaib ini kembali masuk ke dalam batu, dan karena kejadian ini Nabi Saleh sangat terpukul. Apa azab yang diturunkan oleh Allah? Allah tidak akan membiarkan kalian. Sungguhlah pada hari keempat Allah akan menurunkan azab pada kalian. Seru Nabi Saleh kepada kaum Samud yang enggan. Karena takut dengan ancaman Nabi Saleh, kaum Samud dulu berencana akan melenyapkan Nabi Saleh.
sebelum rencana itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala sekarang menjatuhkan batu-batu besar ke arah mereka. Mereka pun akhirnya mati binasa. Sementara Nabi Soleh dan sekitar 120 orang pengikutnya segera meninggalkan kota Hijr menuju Romlah, Palestina. Nabi ke-6 kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Tempat dilahirkannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini hidup sekitar tahun 1997 sampai 1822 sebelum Masehi dan diangkat menjadi nabi pada tahun 1900 sebelum Masehi. Karena memiliki banyak keistimewaan dan kesabaran, Nabi Ibrahim termasuk salah satu dari 5 nabi ulul azmi. Pada saat Nabi Ibrahim masih dalam kandungan ibunya, Raja Namrud yang ada di tempat kelahirannya Nabi Ibrahim ini mengumumkan untuk membunuh siapa saja bayi laki-laki yang lahir di Babilonia. Hal ini disebabkan karena Raja Namrud bermimpi bahwa Allah akan lahir seorang bayi laki-laki yang akan merebutkan kekuasaannya. Ayah Nabi Ibrahim kemudian menyembunyikan istrinya di dalam sebuah gua. Tanpa diketahui siapapun, istrinya akhirnya melahirkan Nabi Ibrahim di dalam gua itu. Karena takut diketahui pasukan Raja Namrud, orang tua Nabi Ibrahim lantas meninggalkan bayi Ibrahim sendirian di dalam gua. Apa yang terjadi di dalam gua? Saat dia tinggal di dalam gua, setiap lapar dan haus, Nabi Ibrahim ini menghisap ibu jarinya yang memanjatkan air susu yang manis. Sementara jari-jari lainnya ini mengandung madu. Apa peristiwa yang terjadi ketika Nabi Ibrahim ini lahir? Saat malam kelahiran Nabi Ibrahim, berhala-berhala ini yang ada di kota Babilonia berjatuhan. Mahkota terlepas dari kepala sang raja, bahkan balkon istana Raja Namrud pun roboh. Selama setahun Ibrahim tinggal di dalam gua, setiap bulan pertumbuhan badannya seperti anak usia setahun. Sehingga pada saat keluar gua pada bulan ke-12, tubuhnya sudah seperti anak berusia 20 tahun. Maksud saya 12 tahun. Mengapa Raja Namrud membakar Nabi Ibrahim? Ketika Nabi Ibrahim menganjurkan 72 patung milik penduduk Babilonia dengan kapak. Ia hanya membiarkan satu patung yang paling besar. Kapaknya lalu dikalungkan pada kalung itu. Raja Namrud pun murka dan segera menyuruh pasukannya untuk membakar Nabi Ibrahim. Mereka mengumpulkan kayu bakar selama 3 bulan sampai menumpuk setinggi gunung. Api pun dinyalakan di atas kayu bakar. Lalu pengawal Raja Namrud melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam kobaran api yang sangat besar. Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim selamat dan tidak terbakar sedikit pun karena Allah Subhanahu wa taala mendinginkan api tersebut. Sekian cerita 25 nabi yang dimulai dari Nabi keempat sampai Nabi ke-6 dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.